Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level menengah 1 atau B1. Nah, kita akan melanjutkan materi gramatik kita dan kita melanjutkan materi gramatik kita ke bahasan tentang modal partikel. Namun kali ini kita akan membahas bagian 2 setelah di video sebelumnya kita sudah membahas bagian 1, kita sekarang membahas bagian 2. Nah, di modal partikel bagian kedua ini kita punya modal partikel sebagai Ausrufezeichen oder Sätze mit Ausrufezeichen. Ausrufezeichen itu artinya tanda seru. Jadi kalimat dengan tanda seru. Nah, kalau tanda seru itu menyatakan suatu emosi yang lebih ya daripada sekedar titik ya. Oke, daripada kita bingung-bingung langsung kita ke contoh pertama. Nah, di sini kita punya modal partikel menggunakan kata vielleicht. Vielleicht bagaimana yang kita sudah pelajari di materi-materi sebelumnya, kalau digunakan sebagai kata keterangan atau adverb itu berarti mungkin ya. Seperti contoh ya, vielleicht habe ich morgen Zeit. Mungkin besok saya punya waktu. Namun kalau digunakan sebagai modal partikel dan posisinya diletakkan di posisi ketiga, ini memiliki makna emosi sehr stark verwundert sein atau tercengang sebegitu hebatnya. Mungkin kayak kita menggunakan interjection, nah seperti itu ya, tercengang sebegitu hebatnya. Contoh ya, Beispiel, da war vielleicht ein Chaos. Nah, itu artinya betapa chaosnya itu ya. Vielleicht ini menunjukkan makna emosi tercengang sebegitu hebatnya. Di contoh kedua kita punya nur. Nah, nur ini kalau digunakan dalam kata keterangan atau adverb itu berarti hanya ya. Contoh, ich habe nur 5 Minuten Zeit, atau saya hanya punya waktu 5 menit. Ya, nur ini nama lainnya wenig atau sedikit. Nah, namun kalau digunakan sebagai modal partikel ini memiliki makna emosi mengancam atau memperingatkan, drohen oder warnen ya. Contoh, trau dich nur her, artinya percaya pada dirimu sendiri gitu loh. Nah, jadi kayak ada makna memperingatkan di sini atau kadang juga bisa mengancam atau drohen ya. Berikutnya kita punya modal partikel ya. Nah, ya di sini memiliki makna emosi erstaunt. Nah, erstaunt itu artinya heran ya. Sehr stark erstaunt sein. Jadi heran dengan begitu kuat gitu ya. Mungkin itu kayak kita menggunakan interjection itu dalam bahasa Indonesia itu kayak benarkah ya? Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Saya tidak bisa percaya gitu ya. Oke, contohnya das ist ja cool. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kayak loh kok keren gitu ya. Loh kok keren gitu ya. Nah, namun kadang modal partikel ya ini bermakna ironis. Nah, ironis itu berkesebalikan. Misalkan kita bilang das ist ja cool, namun kenyataannya apa yang kita puji itu ternyata jelek banget gitu ya. Itu bisa ya kita menggunakan modal partikel ya. Oke. Di penggunaan lainnya ya seperti kalian sudah pelajari ya di A1 awal-awal kita sudah belajar sebagai antwort partikel atau partikel jawaban ya, yaitu jawaban positif untuk pertanyaan positif. Ya, ich komme gern. Ya, aku datang. Namun kalau sebagai modal partikel artinya kayak apa? Heran dengan begitu kuatnya. Gut. Berikutnya ada juga ya yang bermakna mengancam, drohen. Ya. Contoh, gehe nicht bei Rot über den Zebrastreifen. Mungkin kayak bahasa Indonesia awas ya. Jangan sekali-kali melintasi zebra cross pas lampu merah. Ya, Beirut di sini yang dimaksud melintasi lampu merah. Zebra streifen itu adalah apa? Garis-garis zebra ya, zebra cross ya. Berikutnya kita punya doch. Nah, doch di sini bermakna begitu menginginkan, wünschen ya, begitu menginginkan, sich etwas sehr wünschen ya, begitu mengharapkan.
Contohnya, wenn ich doch perfekt Deutsch könnte. Coba aja aku bisa berbicara bahasa Jerman dengan perfect. Nah, doch di sini bermakna betul-betul mengharapkan. Nah, kalau dalam penggunaan lainnya, kalau sebagai unforced particle, ya kalian masih ingat dulu waktu di A1 kalian belajar doch itu adalah jawaban positif untuk pertanyaan negatif. Contoh, kommst du nicht? Doch ich komme. Kalau sebagai kata hubung atau konektor, doch ini bermakna tetapi. Ich habe Hunger, doch der Kühlschrank ist leer. Ya, saya lapar tetapi kulkasnya kosong. Good. Berikutnya kita masih punya doch. Nah, doch di sini bermakna beda ya. Di sini ada makna emotion empört, yaitu marah ya. Namun bisa juga überras. Ya, überras itu artinya kaget ya. Was soll das? Loh kok gitu ya. Oke, contohnya das kann doch nicht dein Ernst sein. Maknanya seriusan nih. Ah, nggak mungkin kayak gitu ya. Ernst di sini tuh artinya apa? Serius ya. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ah, seriusan nih. Ah, nggak mungkin nih kayak gitu ya. Kalau di penggunaan lainnya ya seperti yang tadi ya. Doch sebagai jawaban positif untuk pertanyaan negatif. Kalau sebagai unforced particle, kalau sebagai kata hubung itu bermakna tetapi. Good. Kemudian kita punya doch mal. Nah, doch mal ini memiliki makna emosi, macht eine Aufforderung freundlicher, yaitu membuat suatu permintaan menjadi lebih friendly atau lebih bersahabat. Ya, sebagai contoh ya, Beispiel, mach doch mal das Fenster zu. Tolong ya tutup jendela itu. Itu kedengaran lebih sopan kalau kalian menggunakan doch mal ya. Bukan lebih sopan, lebih bersahabat kalau kalian menggunakan doch mal. Berikutnya kita punya modal partikel bloß. Nah, makna emosi dari bloß itu adalah memperingatkan atau mengancam. Kalau drohen mengancam, warnen memperingatkan. Di Jerman kita juga bisa menggunakan atau nur atau ya gitu ya. Kita langsung ke contoh. Iss bloß nicht den Auflauf, der ist sehr schlecht. Jangan kamu makan skotel itu. Mungkin kalian tahu skotel nggak? Skotel itu kayak apa ya? Mungkin makaroni ya, tapi dikasih keju, terus dikasih di loyang, kemudian ditaruh di oven, itu namanya skotel. Kalau dalam bahasa Indonesia skotel ya, kalau dalam bahasa Jerman itu Auflauf ya. Jangan sekali-kali kamu makan skotel itu sangat jelek atau sudah basi gitu ya. Nah, kalau dalam penggunaan lain ya, bloß di sini memiliki makna sedikit ya, kayak hanya ya. Contoh, ich habe bloß 5 Minuten Zeit. Saya hanya punya waktu 5 menit, kayak nur ya. Good. Berikutnya saya punya aber, dan ini yang terakhir untuk modal partikel kelompok kedua ini. Aber di sini memiliki makna sehr stark erstaunt sein atau sangat heran ya dengan begitu hebatnya, kayak ya. Itu artinya kayak apa ya, bahasa Inggris kayak really, benarkah gitu ya. Ich kann es nicht glauben, aku nggak percaya itu. Nah, contohnya, du bist aber alt geworden. Loh, kamu kok jadi tua gitu ya. Ada makna khusus di sini, saya tulis dalam kurung, nicht sehr charmant atau tidak begitu menawan, tidak begitu mempesona. Ya, aber di sini kalau dalam modal partikel bermakna heran ya, dengan begitu kuat. Loh, kamu kok jadi tua gitu ya. Penggunaan lainnya kalian sudah tahu sebagai kata hubung yang bermakna tapi. Ich habe Hunger, aber keine Zeit zum Essen. Saya lapar tapi saya nggak punya waktu untuk makan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari dalam video kali ini. Kita masih punya satu video lagi bahasan tentang modal partikel di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya dan belajar bersama. Saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.